Oke, teman-teman, selamat sore. Selamat datang kembali di kelas Visual Programming. Hari ini pertemuan yang ke berapa? 12 ya. Ke 12. Oke. Minggu ini minggu terakhir ya kita eh, kelas di bulan Ramadan, teman-teman. Minggu depan kita libur. Mau libur apa enggak nih? Mau. Mas. Mau libur Mau ya? banget. Mau banget. Oke. Enggak pada mudik kah? Enggak. Enggak. Mau. Oke. Oke, teman-teman. Wih, langit fotonya bagus banget. Oke. Hari ini kita akan masuk ke materi baru tentu saja. Kakak share screen dulu. Oke, materi hari ini kita akan membahas tentang mengubah koordinat, teman-teman. Masih ingat koordinat itu apa? Enggak. Lupa. Hmm. Dia belum. Yang lain, koordinat itu apa? Kita udah belajar loh. Titik. Apa? Alvan? Titik. Titik. Titik apa? Tempat. Oke. Betul ya, titik tempat ya. Kalau teman-teman ingat, kita udah pernah belajar tentang sumbu X, sumbu Y gitu ya. Nah, itu titik koordinat, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mulai memasuki ini ya, kita akan mulai memasuki materi yang benar-benar masuk atau benar-benar akan membuat game kita tuh seperti game yang biasa kita mainkan. Kalau sebelumnya kan kita nggak bisa ngekontrol sprite kita ya, kita belum bisa nih ngegerakin sprite kita pakai keyboard gitu. Nah, di materi hari ini teman-teman akan bisa mengontrol sprite menggunakan keyboard, teman-teman. Jadi, oke, hari ini mulai memasuki materi yang lebih advance dari sebelumnya ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat program agar kita dapat mengontrol karakter kita menggunakan keyboard. Jadi seperti di game sungguhan. Oke, dan juga kita akan berlatih mengubah koordinat dengan mengontrol sebuah roket. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Oke, di sini kita harus menerbangkan roket ya teman-teman ya. Kita harus menerbangkan roket. Sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat, di sini ada layar ya, layar warna hijau. Nah, di layar tersebut ada roket dan ada titik merah. Jadi kita ditugaskan untuk mengontrol atau memberikan perintah pada roket tersebut untuk menuju titik merah. Oke, titik ini ada di sebelah mananya roket, teman-teman? Atas, bawah, kiri, kanan? Kanan. Kanan, betul. Artinya roket harus bergerak ke arah kanan kan. Nah, kalau bergerak ke arah kanan itu kira-kira pakai sumbu apa? X. X. X, betul. Kalau bergerak ke kanan menggunakan sumbu X, angkanya ditambah apa dikurang? Ditambah. Tambah. Ditambah. Berarti angkanya plus apa minus? Plus. Minus. Plus, betul. Mantap. Titik merah itu ada di koordinat X berapa, teman-teman? 8. 8. Kalau roketnya X berapa?
Roketnya. Roketnya ada di X berapa? Dua. 2. Salah. Dua. Nol. Du- 0, betul. Dilihat angka koordinat X ya, jangan koordinat Y. Kalau Y-nya betul 2, tapi X-nya 0, karena dia ada di tengah-tengah nih. Ada di tengah-tengah sumbu X, gitu ya. Artinya dia ada di titik 0. Nah, karena tujuannya itu ada di titik X8, sedangkan roketnya sekarang berada di titik X0, jadi teman-teman, jika ingin menggerakkan roketnya menuju X8, eh, nilai X roketnya sekarang itu harus dijumlahkan agar bisa sampai titik 8 atau sampai angka 8. Gitu. Jadi jumlah X pada roket sekarang dijumlahkan berapa agar dia sampai di titik X8. 0 ditambah berapa teman-teman? Biar jadi 8. 8, betul. Nah, berarti tinggal kita pakai perintah change X by, ubah X sebesar 8. Ya. Kenapa 8? Karena sekarang roketnya ada di titik X0 dan titik merahnya berada di X8. Berarti 0 ditambah berapa biar jadi 8? Ya ditambah 8. Gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Sudah paham semuanya? Sudah paham? Sudah. Easy peasy ya. Easy peasy lemon squishy. Oke, kita lanjut soal nomor 2 deh. Nah, soal nomor 2 juga cara mengerjakannya sama kayak soal nomor 1 tadi. Tapi bedanya posisi titiknya. Sekarang posisi titiknya ada di mana? Y6. Oh, bukan angkanya. Ada di sebelah mana? Kanan, kiri, Di atas? atas. Wah, atas. Di Oke. atas. Kalau bergerak ke atas, itu menggunakan sumbu apa? Y. Oke, berarti udah langsung aja kita taruh change Y by. Atau change Y by ya. Yang pakai sumbu Y. 6. Nah, roketnya berada di Y berapa teman-teman? Sumbu Y berapa? 4 minus. 4, salah. 0. Yang dilihat jangan sumbu X ya, tapi sumbu Y. Berapa sumbu Y-nya? 6. 0. 0, betul. 0 nih. Roketnya ada di tengah-tengah sumbu Y. Sumbu Y itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dia ada di tengah-tengahnya nih, ada di tengah-tengahnya. Ya, di tengah-tengahnya antara atas dan bawah, berarti ada di 0. Titik merahnya ada di Y berapa? 6. 6, betul. 6. Gampang ya. Jadi sekarang roketnya ada di titik 0, mau menuju titik 6, berarti 0 ditambah berapa biar jadi 6? 6. Tambah 6. Berarti langsung aja kita pilih change Y by 6. Gitu ya. 6. Ubah Y sebesar 6. Gitu. Sekarang kita jalankan saja. Sampai deh. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak, easy peasy. Ya. Easy peasy ya. Ya. Iya, easy peasy. Lemon squeeze. Oke. Sebenarnya udah teman-teman materi gitu doang. Oke, kita langsung yang menantang dikit ya. Nomor 5 deh. Nomor 6 deh. Kepencet nomor 6. Nah, nah nomor 6 kira-kira gimana nih cara kerjainnya? Oke. Kira-kira roketnya harus bergerak eh kira-kira roketnya harus menggunakan sumbu apa nih, teman-teman? Kalau mau ke titik merah. X. Sumbu X. Oke, kita taruh X. X. Kasih berapa X ya? 0. X-nya 0. Gini, chance X by 0. Ya. Oke. Nah, dia nggak bergerak. Ah, Kalau 0 artinya ditambah 0, teman-teman. Ditambah 0. 10.
10. Oke. 10. Nggak ada 10. 20. 20. 40. Ditambah 20 malah hilang. Malah ke kanan dia. Kan titiknya ada di sebelah kirinya roket. Minus 80. Minus 80 boleh. Minus 80. Ya, belum nyampe. Belum sampai titik merah. 40. 40. Ya, Malah makin jauh kalau 40. 40 apa minus 40 maksudnya? minus. Minus 40 ya. Nggak nyampe dia. Tadi udah hampir benar yang jawab 80. Kita pakainya minus 80 ya. Karena nggak bisa satu perintah, teman-teman. Artinya harus Ya. tambahkan perintah lain. Kira-kira tambahin perintah apa? Ini baik. Betul. Chance ya, by. Berapa? Ya. 0. 0. Ya. Kalau 0 nggak bergerak. Bilang kalau 0 itu 20. nggak nambah apa-apa. 20. 20. Betul. 20 jawabannya ya. Oke. Nah, gitu. Oke, kakak jelasin ya. Ini kayaknya banyak yang belum paham nih. Tadi katanya easy-easy aja. Oke. Titik merah berada di sebelah kiri agak menyerong ya. Sebelah kiri agak menyerongnya si roket. Nah, kita tidak bisa teman-teman hanya menggunakan satu perintah saja. Artinya kita butuh dua perintah di sini. Walaupun titiknya cuma ada satu ya. Walaupun titiknya cuma ada satu. Oke, pertama-tama kita harus mendekati titik merahnya dulu setidaknya. Artinya kita harus menuju ke sini. Ke X0 ya, ke X0. Nah, sekarang roketnya ada di titik X80. Kita harus menuju titik X0. Nah, kira-kira 80 dikurang berapa? Karena geraknya ke kiri artinya dikurang ya. Kalau geraknya ke kiri dikurang, kalau geraknya ke kanan ditambah. 80 dikurang berapa biar jadi 0? 80. Kurang 80, artinya kita pakai minus 80. Nah, sekarang kita udah sampai titik X0. Tapi titik merahnya masih ada di atasnya. Kalau di atasnya berarti kita perlu sumbu Y. Dan kalau ke atas itu ditambah. Oh, Sedangkan sekarang berada di titik minus 20. Minus 20 ditambah berapa biar sampai di titik Y0. Ditambah 20 gitu ya. Jadi kita di sini pakai Y by 20. Chance Y by 20. Gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan? ya. Tidak ada. Oke, kakak jelasin satu soal lagi ya. Kakak jelasin satu soal lagi. Oke, nah di sini titiknya ada banyak teman-teman. Titiknya ada banyak. Kalau kayak gini gampang ngerjainnya. Kira-kira kita pakai perintah apa? Repeat. Repeat, X. betul. Nah, kita tinggal cek aja jarak antar satu titik ke titik lain. Kira-kira dari satu titik ke titik lainnya itu berjarak berapa, teman-teman? Dari 10. titik pertama ke titik kedua deh. 60. 60. 10. Betul. 60. Betul, min 60. Ya, min 60 apa? Itu D apa X, Raja? X. X, betul. Min 60 X. Terus di repeatnya berapa kali? 5. 5. Betul. Oke. Yang belum paham tanya ya, jangan mentang-mentang Raja bisa jawab, nih yang lain jadi pura-pura paham. Kalau belum paham, bilang teman-teman, Kak aku belum paham, jelasin ulang. Gitu. Nah, sekarang sudah sampai titik ini. Oke, selain Raja yang jawab. Sekarang kita harus bergerak kemana? Ke atas, bawah, kiri, kanan, kemana? Atas. Atas. Kalau ke atas pakai sumbu apa? Oh, Y. Oke. Nah, antar titik dari sumbu Y ini kira-kira berjarak berapa, teman-teman? 120. Ya, ini kan minus 120 nih sekarang. Ada di Y minus 120. Sedangkan titik pertamanya ada di minus 60. Nah, kira-kira jaraknya berapa? Jaraknya berapa? Dari minus 120 ke minus 60. Berapa? Minus 60.
Berapa? Berapa yo jaraknya? Minus 120 ke 60. Oh, 60, betul. 60 ya. Dari minus 60 ke 0 berapa? 60. 60 juga dari 0 nih, dari 0 ke 60 berapa? Dari 0 ke 60. 60 juga dari 60 ke 120. 60 juga. Berarti sama nih. Sama-sama 60 semua. Berarti kita bisa pakai repeat aja karena perintahnya berulang. Change y by 60. Kenapa 60 bukan minus 60? Sulit. Apa? Kenapa dia 60 bukan minus 60? Kan dia mulainya dari Nah, dia minus ke atas. 60. Betul, Wafi, mantap. Karena dia ke atas. Kalau ke atas angkanya plus, kalau ke bawah angkanya minus. Gitu ya? Minus. Betul, mantap Dika. Udah lama nih Dika nggak hadir nih. Oke, kita cek. Ya, kita cek. Oh, salah. Repeatnya kurang. Berarti repeatnya berapa, teman-teman? 5. 5. Oke, 5. Kita taruh. Kalau kata kakak masih salah, teman-teman. 4. Ya, harusnya 4 ya, kelebihan. Karena mulainya dari sini. Mulainya dari sini. 1, 2, 3, 4. 4 aja berarti. Gitu. Oke, 4. Lah. Udah pas ya sekarang ya. Oke. Nah, sekarang roketnya ada di sini. Kita harus ke arah mana? Kanan. Kanan. Kalau kanan pakai tombol apa? X. X. By. Betul, change X by. Oke, pakai repeat juga. Change X by. Kira-kira jarak antar titik itu berapa? 60. 60, betul. Kenapa bukan minus 60? Karena kanan. Kanan. Betul. Karena ada di atas. Ya. Oke, kakak rasa udah paham semuanya ya. Repeatnya 4 kali, Kak. Thank you Raja udah ngingetin. Tiga. Oke, congratulations. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Yang belum paham bilang. Yang bingung Tidak. sudah paham? Ya, easy peasy ya ini ya. Easy peasy ya. Oke. Kalau easy peasy sekarang kita praktekkan pemahaman kita dari game Rocket tadi menuju Scratch. Di sini ada soal pertama judulnya kumbang di pohon. Berarti kita fokusnya sama kumbangnya aja ya. Yang lainnya nggak usah. Kumbang dan pohonnya aja. Yang lain tidak perlu. Oke, kita baca ya. Kakak izin mute dulu ya semuanya ya. Ada yang bocor nih beberapa suaranya. Oke. Kita baca deskripsinya. Ayo kita program sprite kumbang menaiki pohon. Oke. Kalau kakak jalankan, kakak pencet bendera hijau, kumbangnya naik pohon ya. Dari bawah naik ke atas. Kalau naik ke atas itu pakai sumbu apa? Y. Y. Betul. Angkanya plus apa minus? Plus. Plus, mantap. Oke, gerakan ke atas. Kita cek ya. Jawaban teman-teman bener gak? Betul, pakai Y dan angkanya plus gitu. Dan di repeat 50 kali. Kita tinggal ikutin ini aja. Habis itu karena sudah mencapai puncak batang, sprite kumbang mulai bergerak ke awal lagi. Makanya harus ditambahin go to X dan Y biar dia ada di titik bawah lagi. Nanti kita tinggal ikutin ini aja. Terus penempatan awalnya kayak gini. Mengarah ke arah 0, atur ukuran ke 30%. Oke, kita tinggal rakit aja. When green flag click, dia akan point in direction
0. Kalau 0 itu arahnya kemana? Atas. Atas, betul. 0 itu ke atas. Nah, habis itu apa lagi? Penempatan awal. Tiap ada penempatan awal langsung dibikin ya, teman-teman ya. Atur ukuran ke 30%. Berarti set size to 30%. Oke, penempatan awal tuh harus dibuat di awal. Walaupun di urutan tas dia ada di terakhir. Terus kita buat gerakan ke atas. Atau langsung aja ini nih. Karena di sini udah ada semua. Kita tinggal bikin aja ini. Oke, berarti pakai repeat forever. Terus go to X 60 sama minus 68. Minus 68. Terus pakai repeat 50 kali. 50 dan chance Y by 10 ya. 10 apa 5 tadi? 5. Oke, kita ubah jadi 5. Udah selesai gitu doang. Itu Sampai 54 udah Kak. hijau. Oh, cepet banget. Ada yang kurang berarti. Itu 4 Yang Y chance bayinya Y 54 Kak. by Oh iya, Itu 54 bukan 5. Itu terima. 4 Kak. itu 4 Kak. Itu Oh ini 4. 4. Oke, udah teman-teman ya. Ya. Oke, kalau kakak pencet tombol cek, betul semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sorry ya, Ya. lagi puasa nih, nggak fokus teman-teman. Enggak. Bentar lagi udah lebaran nih, udah mikirin opor sama rendang. Rendang mah banyak. Iya, rendang banyak ya. Oh, Wafi di Minang enak. Rendang ada setiap hari. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 kalau gitu. Snowflake. Snowflake muncul dari sisi atas stage dan jatuh ke bawah. Oke. Kira-kira kalau dari atas ke bawah pakai sumbu apa? Y. 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 Angkanya? Y. Minus. Minus. Nah, betul. Oke. Udah jago nih pada. Penempatan awal. Go to X dan Y. Minus 67 sama 145. Nah, sekarang penempatan awalnya nih tasnya di paling pertama ya. Udah langsung buat aja. Sempat. Langsung buat. Pokoknya tiap ada penempatan awal langsung buat. Berapa tadi? Minus 67 sama minus 100 minus 67 sama 145. Oke. Dah. Jatuh. Ulangi sebesar 50, ubah Y sebesar 5. Repeatnya 50, terus chance Y by-nya minus 5 karena dia turun. Oke. Oke. Terus snowflake jatuh secara terus-menerus. Pakaiin repeat forever. Semuanya dimasukin ke dalam repeat forever. Kenapa? Karena biar dia kembali ke titik awalnya juga. Tetap diulangi juga. Kalau misalnya go to X dan Y-nya nggak masuk ke dalam repeat forever, dia hanya akan mengulangi chance Y by-nya aja. Jadi akan turun makin ke bawah. Gitu. Oke. Sekarang sudah sempurna. Kakak cek. Betul semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Easy peasy ya ini juga ya. Oke, kalau ini easy peasy, sekarang kakak langsung aja ke inti dari pelajaran hari ini. Oke, nomor 4. Penjaga gawang kontrol kanan dan kiri. Nah, gunakan tombol panah kanan untuk menggerakkan penjaga gawang ke kanan dan tombol panah kiri untuk menggerakkan penjaga gawang ke kiri. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita sudah bisa mengontrol sprite kita ya, kayak di game-game ya, teman-teman ya. Kalau sebelumnya kan kita bikin gerakannya tuh otomatis gerak sendiri. Kita arahin kemana gitu ya. Nah, kalau sekarang kita udah bisa kontrol sendiri nih, gerakan dari sprite-nya. Oke. Nah, cara membuat gerakan ke kanan itu seperti ini, menggabungkan sensing ya, sensing dari tombol panah kanan ditekan, terus ada tanda tanyanya. Kalau ada tanda tanyanya ini apa teman-teman? Masih ingat gak? Ada yang masih ingat? Ini materi minggu lalu. Kalau ada tanda tanyanya artinya kondisi ya. Kondisi. Kalau kondisi pakai perintah apa? Wah, ini harus nonton video rekaman minggu lalu lagi nih kayaknya.
If Kondisi, betul, mantap Raja. Pakai if, teman-teman. Pakai if. Nih, pakai if atau else. Nah, di sini butuhnya if aja ya. Terus if-nya diisi dengan ubah X sebesar 5. Kenapa 5? Kenapa plus 5? karena ke kanan. Betul, karena ke kanan. Kalau ke kiri, ya minus 5. Tuh. Ya, bener ya. Kalau ke kanan pasti plus, kalau ke kiri pasti minus. Dah, gitu aja. Kalau ke atas pasti plus, kalau ke bawah pasti minus. Terus, teman-teman, ini pro tips ya dari kakak ya. Nanti kalau teman-teman pengen bikin project, terus teman-teman pakai logic, kondisi, terus kondisinya nggak bisa jalan. Nah, kemungkinan besar karena teman-teman tidak melakukan cek secara terus-menerus pada kondisinya. Nah, jadi setiap teman-teman menggunakan perintah if dan isi if-nya ada tanda tanyanya kayak gini nih, ya, ada tanda tanyanya, langsung aja dimasukin ke dalam repeat forever, teman-teman. Kenapa harus dimasukin ke dalam repeat forever terus? Karena programnya itu nggak tahu kapan teman-teman akan menggunakan kondisi tersebut. Misalnya ini, eh, key misalnya tadi kan right ya, right arrow press. Jika tombol panah kanan ditekan, tanda tanya. Nah, tanda tanya itu maksudnya ketika tombol panah kanannya itu ditekan, baru programnya akan jalan. Jika tidak ditekan, maka dia tidak akan jalan gitu. Makanya kondisi apakah sedang ditekan atau sedang tidak ditekan itu harus dicek secara terus-menerus, dan cara cek secara terus-menerusnya menggunakan repeat forever gitu ya. Terus penempatan awalnya seperti ini, atur ukuran ke 80%. Oke. Easy peasy ini harusnya. Kita when green flag click, dia akan ubah ukuran sebesar 80%, set size to 80%. Oke. Penempatan awalnya udah kita buat. Sekarang kita bikin gerakan ke kanan. Berarti pakai if tombol panah kanan ditekan, maka dia akan merubah X sebesar 5. Jika tombol panah kanan ditekan, maka dia akan change X by 5. Oke. Sekarang kita duplikat aja buat bikin yang panah kiri, left row ya. Dia akan change X by-nya berapa? Kalau ke kiri. Minus 5. Betul. Minus 5. Habis itu, kondisi ya, yang kayak kakak tadi bilang, kalau ada kondisi yang ada tanda tanyanya, ini harus dicek secara terus-menerus. Karena program ini nggak tahu kapan kita tekan tombol panah kanan dan tombol panah kiri. Nggak tahu nih kapan ditekannya gitu. Jadi harus dimasukin ke dalam repeat forever. Intinya tiap ada kondisi harus dimasukin ke dalam repeat forever biar dicek terus teman-teman kondisinya. Oke. Sekarang kalau kakak pencet bendera hijau dan kakak pencet tombol panah kanan, dia akan bergerak ke kanan. Kalau kakak pencet tombol panah kiri, dia akan gerak ke kiri. Kalau kakak cek, sudah betul semuanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Tidak ada. Sudah paham? Sudah. Easy peasy ya? Sudah. Oke. Easy peasy lemon squishy. Nomor 5. Oke, nomor 5 cuman bedanya atas bawah. Perlu dijelasin nggak? Hah? Atas bawah bedanya? Nggak perlu ya? Sama ya kayak nomor 4 ya. Ya, Kita langsung ke bintang terakhir aja. Bintang balapan ya. Bintang terakhir. Kalau bintang terakhir bisa, harusnya yang lain makin easy peasy teman-teman ya. Oke, kalau kakak pencet bendera hijau, mobilnya akan berada di titik ini. Gunakan panah untuk mengontrol spread mobil dan mencapai garis akhir. Kalau kakak pencet tombol panah atas, oh, atas dia akan maju, bawah dia akan mundur. Kalau kanan dia akan belok, kiri juga akan belok ya, gitu ya. Oke, kita coba sampai garis finish. Kalau kakak kenain rumput, nah dia bakal balik ke titik awalnya lagi ternyata. Kalau kena rumput ya. Nah, dia akan balik ke titik awal. Oke. Kalau sampai finish,
Nah, mobilnya yay, ngomong yay, dan udah nggak bisa digerakin. Artinya perintahnya selesai. Mobilnya udah nggak bisa digerakin. Oke. Cara mengontrol mobil. Nah, di sini udah dikasih tahu ya caranya gimana. Jika tombol panah ke atas, gerak 10. Panah kanan bukan pakai gerak ya. Pakainya turn ya. 5 degrees. Yang searah jarum jam. Kalau kiri dia counter clockwise ya, berlawanan arah jarum jam. Bawah dia minus 10 geraknya. Oke. Yeay. Nah, di sini pakainya move ya, bukan change X by atau change Y by ya. Pakainya move. Sama move juga. Kalau move-nya angkanya plus dia akan maju, kalau angkanya minus dia akan mundur gitu. Oke. Alvan nanya kapan selesai? Habis ini ya Alvan ya. Ini soal terakhir yang kakak jelasin. Terus kalau menyentuh rumput, dia akan memulai kembali perjalanannya. Artinya dia akan kembali ke titik start. Dan kalau menyentuh akhir sprite, menyentuh garis finish, sprite mobil menyentuh garis finish, Anda menang dan proyek berhenti. Oke. Jadi Oh, proyeknya harus berhenti, programnya harus berhenti. Kalau programnya berhenti, artinya kita udah nggak bisa ngekontrol sprite-nya lagi, gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, sekarang mobilnya ada di atas ini nih. Kita taruh ke sini dulu, ke garis start. Ketika tombol hijau, bendera hijau diklik, dia akan kembali ke titik start. X dan Y. Oke, sekarang kita bikin kontrol untuk mobilnya dulu. Panah atas, move 10 steps, gitu ya. Oke, berarti pakai if. If tombol panah atas ditekan, key up arrow press, maka yang terjadi adalah dia akan move 10 langkah. Duplicate, kalau tombol panah bawah yang ditekan, dia akan bergerak minus 10. Kita duplicate lagi. Kalau kanan, kalau kanan dia akan turn berapa tuh? 5 degrees. Kalau kiri, dia akan turn juga 5 degrees, tapi berlawanan arah jarum jam. Kalau ada kondisi kayak gini, harus dimasukin ke dalam apa, teman-teman? forever. Repeat forever. Repeat forever. Mantap, memperhatikan berarti tadi. Repeat forever. Kalau nggak dimasukin ke dalam repeat forever, percayalah, nanti teman-teman coba sendiri. Dia nggak akan gerak, teman-teman. Ya, dia nggak akan bisa gerak. Oke, sekarang kalau kakak pencet bendera hijau, nah mobilnya udah bisa gerak nih ya, kemana-mana ya. Nah, gitu ya. Eh, eh, eh. Tapi kalau kena rumput, belum balik. Dan kena finish juga dia belum selesai. Nah, masih. Ini Gak mati. iya, udah kena garis finish, tapi nggak mati, betul. Oke, kalau kakak pencet bendera hijau, nah dia balik lagi ya ke titik awal. Oke, sekarang kita bikin program kalau dia menyentuh rumput, dia akan memulai kembali perjalanannya. Nah, ini kakak kecilin biar kelihatan. Nah, kita bisa bikin dua event yang sama dalam satu sprite ya, teman-teman ya. Dua event yang sama, misalnya pakai when green flag click juga. Jadi ini dua program ini nantinya ketika kakak pencet bendera hijau, dia akan berjalan berbarengan. Programnya akan dijalankan bersamaan gitu ya. Oke. Ketika dia kena rumput, dia kembali ya. Nah, berarti pakai kondisi lagi teman-teman. If ya, if menyentuh rumput, nah touching ya. Di sini ada touching ya. Tapi tidak ada pilihan rumput di sini ya. Tidak ada pilihan rumput atau grass di sini nggak ada. Nah, kira-kira yang mewakili rumput ini apa? Yang Touching membedakan, color. Touching color. betul, mantap. Touching color. Yang membedakan rumput dengan jalan adalah warnanya. Berarti kita pakai if touching color. Nah, kita bingung kan kalau mau ngatur-ngatur warna, kita tinggal copy aja warnanya pakai perintah ini nih, yang ada gambar lukisan sama apa nih? Pedang. Oke, kita ambil nih warnanya ya. Nah, gitu. Oke, sudah sama nih warnanya sama warna rumput. If touching color, dia apa? Kembali ke titik awal. Kalau kembali ke titik awal pakai perintah apa?
Go to X. Go Betul. to X. Dan Y ya. Jangan lupa Y-nya. Oke, pakai ini ya, sama ya. Sama apa? Sama garis start sama gitu ya. Oke, karena ini kondisi, kita harus masukin ke dalam apa? Repeat forever. Repeat forever Repeat ya. forever. Tiap bikin kondisi harus dimasukin ke dalam repeat forever. Oke, sekarang kita cek. Nah, sekarang kalau nyentuh rumput tuh, dia udah balik. Ting. Oh, itu ya. Oke, sekarang kita nyentuh garis finish. Garis akhir. Oke, di sini touching garis finish juga nggak ada. Nah, berarti kira-kira touching apa dia? Change color. Color juga. Colornya apa? Color red. Red, betul, mantap. If touching color red. Gak usah capek-capek, kita tinggal copy aja warna rednya di sini. Oke, udah sama. If touching color, dia akan tadi apa ya? Ngomong Y ya, Stop. Y. Y dan programnya Oh berhenti. iya, dan stop. Y dan stop. Berarti pakai perintah say yay, 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 dan stop. Nah, kalau untuk stop itu pakai perintah Dan event. di event. Oke, tidak ada. Oh Nih, iya, ini situ. stop all ya, dikontrol ya teman-teman ya. Pakai perintah stop all. Stop all ini artinya akan menghentikan seluruh perintah yang ada, ya. Akan menghentikan seluruh perintah yang ada, gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau kakak pencet sekarang tanda hijaunya, dia sudah bisa ya. Tadi rumputnya udah kita tes, sekarang kita tes garis finish. Nih teman-teman perhatiin di sini ada garis warna kuning di perintahnya, di programnya. Artinya program masih berjalan dan kita masih bisa kontrol sprite-nya ya. Tapi kalau kena garis finish, yay, habis itu stop all. Nah, sekarang kakak udah nggak bisa kontrol sprite-nya lagi. Artinya perintahnya sudah benar-benar berhenti. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Udah paham? Sudah. Oke, kalau udah paham level ini kakak yakin level yang lain akan sangat mudah teman-teman kerjainnya. Wow. Yang ini boleh difoto? Silakan. Ini Mas pilih. Suruh foto. Mau disuruh. Udah? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman absen. Oke, belum ada yang masuk website. Oh, udah ada. Safir sudah masuk, Abrisam sudah masuk, Raja sudah masuk. Oke, yang hadir silahkan masuk ke website. Nah, Dika nggak hadir 3 pertemuan. Oke, di sini ada Langit, Wafi, terus siapa lagi? Oh, Langit, Wafi, Langit, Wafi ya. Alfa, Alvan juga belum masuk. Pompa kemarin itu loh. Bukan itu di meja makan. Ya itu Nah, harusnya balik sini. yang nggak bisa masuk website ada nggak di sini? Kalau nggak bisa, kakak kirimin link alternatifnya nih teman-teman. Kak ini gimana? Apanya? Gimana, Alvan? Boleh share screen deh. Oh, oke. Lupa akunnya kah atau gimana, Alvan? Tahu. Tahu. Hah?
Atau akun. Coba. Alvan megang akun Alvan nggak? Oh. Oke. Ini kakak kirimin link alternatif ya teman-teman ya. Oke. Kalau nggak bisa masuk pakai link ini sebentar. Kak cari dulu linknya mana. Oke. Kakak kirim di grup dan di kolom chat ya. Sorry. Dah. Bentar. Oke, di grup udah kakak kirim, di kolom chat juga kakak kirim. Oke, silakan login teman-teman. Nama akunnya apa? Nama akunnya. Ya. Sebentar. Oke. Alvan, udah pernah kakak kirim Alvan di WA, coba dicek. Di scroll WA-nya. HP-nya juga nama. Oke. Ya udah ketik nih AMM 5454. 5454. Dah. Passwordnya 5912. 12. Tuh. Oke, kakak cek ya. Yang lain udah masuk belum? Wafi belum nih Wafi. Wafi belum login website Wafi. Oke. Langit juga belum. Dika juga belum. Oke, Alvan udah nih di sini kelihatan. Ayo yang lain masuk biar ke absen teman-teman. Kalau nggak masuk websitenya nanti nggak ke absen. Ada yang punya kendala yang lain? Yang punya kendala langsung aja share screen. Ini nggak bisa. Boleh share screen, Langit. Oke, Wafi share screen. Wafi, passwordnya inget gak? Nggak lupa. Lupa, oke. Dicatat ya habis ini ya, Wafi ya. 7867. Skip. Ini kok nggak bisa, Miss? Maksudnya ini nggak bisa. Oke, boleh di share screen, Langit. Bisa share screen. Belum share screen. Ya, tapi share screen-nya nggak bisa katanya. Oh, boleh dicoba, boleh Nggak dicoba lagi, boleh dicoba lagi. Share screen-nya, share screen lagi. bisa. Oh, pencet berapa kali? Oh, sudah. Ya, oke. Apa yang nggak bisa? Ini. Oh, pakai link yang aku kirim coba. Buka Zoom-nya, terus di kolom chat itu kan ada linknya. Oh, Buka Zoom. Oke, Wafi udah nih di sini. Yang lain? Siapa lagi yang hadir tapi belum masuk? Tinggal Langit ya. Oke. Nah, oke, login ya. Pakai akunnya. Nanti loginnya pakai itu ya teman-teman ya. Soalnya yang website Indo lagi maintenance, jadi masuknya ke website yang Asia. ini saya lupa passwordnya. Lupa? Hmm. Oke. Coba tulis happy. Gede Ini atau kecil? kecil. Oke. Coba kakak aja deh yang ngetikin. Kakak ini ya, remote ya.
Di approve. Pencet approve. Ya, betul. Pencet approve. Oke, kakak ketikin. Tapi strip Davita Sarim. Ini nama bundanya ya? Iya. Iya. Oke, udah masuk nih. Skip aja. Oke, nanti kerjaan lesson 2 ya, teman-teman ya. Oke, Lesson 2 doang. ya lesson 2 nomor 4 dan nomor 5. Oke, kita balik ke Zoom dulu, teman-teman. Kita balik ke Zoom dulu. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan teman-teman tentang materi hari ini? Tidak ada? Enggak. Oke, kalau tidak ada, Ini jangan lupa dikerjakan ya teman-teman ya. Kakak bisa cek siapa yang udah ngerjain, siapa yang belum. Oke, kita foto-foto dulu kalau gitu. Nggak usah di share screen, Langit. Kerjainnya habis ini aja. Oke, kita foto-foto. Dika sama Abrisam, tolong dinyalain kameranya. Backgroundnya foto sendiri ya. Canggih. Oke, gaya bebas teman-teman. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Happy holiday. Selamat Lebaran untuk yang merayakan. Selamat pulang kampung. Selamat mudik. Minggu depan kita libur. Kita masuk minggu depannya lagi. Dadah teman-teman. Selamat liburan. Dadah.